السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر، الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر، الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر، الله أكبر، الله أكبر ما أعاد علينا من عوائد فضله وجوده ما يعود في كل عيد ويظهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا، سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, membaca kisah para nabi dan rasul alaihimussalam bukan hanya asyik dan menarik, namun juga memberikan pelajaran yang melimpah ruah sebagai bekal kita untuk memperbaiki diri dan mengarungi dengan baik dunia yang fana ini. Salah satu sosok istimewa tersebut adalah seorang yang dikenal dengan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, dan Imamul Hunafa, panutannya ahli tauhid. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok yang sangat istimewa kepribadiannya, ideal dalam membangun keluarganya dan peduli dengan masyarakatnya. 3 karakter yang jarang terkumpul secara sempurna dalam diri seorang hamba, sekalipun ia terkenal sebagai tokoh agama. Ada orang yang baik ibadah pribadinya, tekun sholat 5 waktunya, dan rajin mengajinya. Namun sayang, ia kurang peduli dengan pendidikan keluarganya, tidak ramah dengan anak dan istrinya, minim bakti kepada ayah dan ibunya, serta renggang hubungannya dengan sanak saudaranya. Ada pula orang yang baik ibadah pribadinya dan sangat perhatian dengan keluarganya, namun kepeduliannya terhadap masyarakat sekelilingnya sangat memprihatinkan. Hatinya tidak tergerak untuk berpartisipasi dalam melakukan perbaikan kondisi masyarakatnya. Sebaliknya, ada orang yang sangat peduli dengan masyarakatnya, begitu aktif dalam berbagai macam kegiatan kemasyarakatan tanpa kenal waktu. Tapi amat disayangkan, ibadah pribadinya keteteran,
lalu anak dan istrinya terbengkalaikan. Namun ada orang yang lebih parah dibandingkan semua yang tersebut di atas, yaitu orang yang ibadah pribadi tak pernah dijalankannya. Keluarga selalu diabaikannya. Dan lingkungan masyarakat tidak sekalipun diperhatikannya. Jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang layak dijadikan sebagai teladan, yang memadukan secara apik 3 karakter utama seorang insan. Sempurna ibadah pribadinya, sempurna di dalam membangun dan membina rumah tangganya, dan sempurna kepeduliannya terhadap kondisi masyarakatnya. Karakter yang pertama, kesempurnaan ibadah pribadi. Tidak ada yang meragukan ketangguhan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menghadapi badai penolakan masyarakatnya terhadap ajaran tauhid yang diusungnya. Namun banyak yang belum memahami bahwa rahasia ketangguhan itu adalah ada pada curahan taufik Allah kepada beliau, lalu ketekunan ibadah pribadinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Ibrahim adalah panutan dalam kebaikan, senantiasa tekun beribadah kepada Allah. Hanifan walam yaku minal musyrikin. Beliau menjauhi ajaran-ajaran sesat dan bukan golongan musyrik. Al-Quran surat An-Nahl ayat 120. Sungguh sangat tidak ideal kondisi orang yang rajin mengajak sesama pada kebaikan, namun ibadah pribadinya sendiri teramat rapuh. Rutin nge-share konten-konten kebaikan di berbagai media sosial. Akan tetapi sholat 5 waktu dia sendiri masih sering telat-telat. Rajin mengajak orang lain untuk menghadiri pengajian, namun dia sendiri tidak tergerak untuk melepaskan dirinya dari kecanduan gadget. Pemaparan ini bukan untuk menggembosi semangat berdakwah, namun untuk mengingatkan supaya kita tidak seperti lilin yang menerangi area sekitarnya, namun dengan cara membakar habis dirinya sendiri. Alias, jangan sampai gara-gara terlampau sibuk memperbaiki orang lain, akhirnya mengabaikan perbaikan diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Karakter yang kedua, kesempurnaan di dalam mendidik keluarga. Siapapun yang membaca sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia akan dengan cepat menyimpulkan betapa besar perhatian beliau terhadap keluarganya. Bukan hanya perhatian kepada anak dan istrinya, tapi juga terhadap kedua orang tuanya. Bukan hanya perhatian dalam urusan dunia mereka, tapi juga urusan akhirat mereka. Amatilah ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketelatenan dan kelembutannya di dalam mendakwahi ayahnya yang berprofesi sebagai pembuat berhala. Surat Maryam ayat 42 dan seterusnya merekam dengan jelas begitu sabarnya Nabi Ibrahim mendakwahi sang ayahanda, mengajaknya merenungkan alangkah tidak layaknya
menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak memberi manfaat apapun. Beliau mengungkapkan betapa khawatirnya apabila sang ayahanda menuruti bisikan setan yang selalu mengajak pada kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga betapa sedihnya hati beliau jika sang ayahanda kelak diazab Allah gara-gara menuruti bisikan setan. Ternyata Azar, ayah Nabi Ibrahim, menolak mentah-mentah ajakan tulus beliau. Bahkan mengancam akan membunuh putranya dengan melemparinya batu. Lalu mengusir pergi sang buah hati dan memutus hubungan dengannya. Namun simaklah apa respon Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala salamun alaikum. Ibrahim berkata kepada ayahnya, selamat tinggal ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku pasti akan memohon kepada Allah agar Dia mengampunimu. Innahu kana bi hafiya. Sungguh Rabbku benar-benar Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepadaku. Al-Quran surat Maryam ayat 47. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita kepedulian terhadap orang-orang terdekat. Ayah dan ibu, suami dan istri, serta putra dan putri kita. Kewajiban kita pada mereka bukan sekedar memenuhi kebutuhan pokok duniawi belaka, sandang, pangan, dan papan. Namun yang lebih tinggi dari itu semua, sudahkah mereka? Namun yang lebih tinggi dari itu semua adalah perhatian dengan kesolihan mereka. Sudahkah mereka mengenal akidah yang benar? Sudahkah mereka menunaikan sholat 5 waktu secara teratur? Apakah mereka sudah bisa membaca Al-Quran? Apakah mereka telah berperilaku baik, bertutur kata sopan, menghargai orang lain, menyayangi sesama, mengabaikan tugas utama, membangun berbagai karakter mulia itu dalam rumah tangga? Sungguh sangat mengerikan dampak buruknya kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Siapapun, kata Nabi SAW, yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus sekelompok orang, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan tidak menjalankan amanah itu dengan benar, pasti Allah akan mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karakter yang ketiga, sempurna dalam kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang paripurna dalam mencontohkan kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya, terutama kondisi keagamaan mereka. Tenggelamnya mereka dalam praktek-praktek peribadatan kepada selain Allah sangat menggelisahkan hati beliau. Kegelisahan itu beliau salurkan dalam upaya-upaya konkret untuk mendakwahi mereka. Bukan sekedar merasa prihatin atau banyak mengeluh tanpa ada aksi yang berarti. Nabi Ibrahim mengajak masyarakatnya berdiskusi, mengajak masyarakatnya berpikir tentang praktek keagamaan mereka selama ini. Beliau menempuh berbagai cara
dan memaparkan bermacam argumen untuk menyadarkan mereka tentang kekeliruan ritual penyembahan terhadap berhala. Membandingkan benda-benda besar yang ada di langit dengan kemahabesaran Sang Pencipta alam semesta. Sebab sebesar apapun bintang, sebesar apapun bulan, bahkan sebesar apapun matahari, maka sejatinya benda-benda itu akan terbenam, bahkan akan musnah pada waktunya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu hidup dan senantiasa mengurusi makhluknya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nabi Ibrahim bukan hanya menggunakan pendekatan logika yang menyasar akal sehat masyarakatnya, namun juga menggunakan pendekatan psikologis yang menggugah perasaan dan hati nurani mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala merekam rentetan proses upaya dakwah tersebut dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 83, lalu menutupnya dengan berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah argumen yang kami ajarkan kepada Ibrahim untuk mendakwahi kaumnya. Narfa'u darajatim man nasha', kami mengangkat derajat siapapun yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sungguh Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Al-Quran surat Al-An'am ayat 83. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, seorang mukmin tidak cukup sekedar menjadi orang baik. Tidak cukup menjadi seorang yang baik. Namun perlu untuk menjadi orang yang menyebarkan kebaikan kepada masyarakatnya. Dia harus menjadi orang yang saleh dan muslih. Dia berusaha menginspirasi masyarakat sekitarnya dengan perilakunya yang mengagumkan dan tutur katanya yang menawan. Menarik hati mereka dengan ketekunan ibadahnya, dengan kedermawanannya dalam berbagi, dengan kebaktiannya terhadap orang tua, dan dengan keharmonisan rumah tangganya. Dia berupaya menggabungkan antara terpujinya perilaku dan kuatnya argumen dalam rangka mendakwahi masyarakatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semua guna merealisasikan misi mulia tersebut. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.